Selamat pagi warga Kerajaan Sorga. Kingdom Daily Devotion hari ini berjudul Memikul Salibnya dari Markus 8 ayat 34. Firman Tuhan berbunyi, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Beberapa orang mungkin melihat salib ini sebagai simbol kedamaian, ya. Yesus memikul salibnya ke bukit Golgota. Kayu itu berat, menghancurkan dan menggores kulit punggungnya. Penyalipan itu adalah sebuah proses yang sangat brutal dengan tujuan untuk membiarkan korbannya dipermalukan, disiksa, dan dihukum mati. Ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dan juga kita di ayat bacaan hari ini untuk memikul salib, itu artinya salib kita bukan salib dia. Perhatikan kalimat ini. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi setiap orang yang mau menjadi pengikut Kristus, lahir baru, dan memiliki kehidupan yang baru, dia harus menyangkal dirinya sendiri, berarti dia harus menanggalkan dosa dan hidup lamanya. Kemudian dia harus memikul salibnya. Apa maksudnya memikul salibnya? Itu berarti datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, mau melepaskan diri kita dari semua keterikatan dosa, sampah masa lalu, dan menjaga posisi kita sebagai ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Pada zaman Yesus, salib merupakan simbol kematian. Kita perlu mematikan rencana dan keinginan kita sendiri, menyerahkan hidup kita kepadanya, dan melakukan kehendaknya setiap hari. Ya, itu berarti kita membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam kita sehingga kita dapat bertumbuh dan membiarkan Yesus menggunakan hidup kita untuk kemuliaannya. Nah, itu sebabnya Yesus tidak hanya memanggil kita untuk sekedar hanya percaya saja kepada Dia, tetapi Dia juga memanggil kita untuk menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya. Sadar bahwa kita itu hidup untuk kepentingannya, kepentingan Yesus, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Hidup kita milik Tuhan, bukan milik kita lagi. Itu arti daripada memikul salib kita. Itu sebabnya pergumulan kita yang paling besar dalam hidup ini adalah diri kita sendiri. Ayo, setiap hari kita mau sadar dan kita mau dikuatkan dengan Roh Kudus supaya kita juga terus sadar kita menang dalam sekolah kehidupan kita, menanggalkan kehidupan lama, dan juga setiap hari menjadi lebih baik lagi hari lepas hari karena kita adalah pengikut Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih buat kesempatan yang baru. Terima kasih buat pengertian ini ya Tuhan, bahwa kami harus memikul salib kami Tuhan, yaitu kami harus menanggalkan dosa kami, menanggalkan kebiasaan buruk, menang dalam sekolah kehidupan, bahkan hari lepas hari ketika kami gagal atau kami jatuh mungkin Tuhan, kami sadar bahwa Tuhan tetap mengasihi kami, dan itu kesempatan untuk kami bangkit lagi Tuhan, dan kemudian mau setiap hari diproses sama Tuhan untuk betul-betul menjadi orang yang lebih baik lagi hari lepas hari, pribadi yang terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, supaya kami tidak tersesat dan tidak kehilangan pegangan. Terima kasih buat pernyataan firman Tuhan. Kami mau melakukan ini Tuhan karena kami adalah pengikut Kristus. Kami sadar dan kami mau disadarkan hari lepas hari. Terima kasih Bapa yang baik, kami buka hari yang baru dan kami percaya hari ini penuh dengan kemenangan, penuh dengan kesehatan di dalam tubuh, jiwa, dan roh kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Have a blessed day.